Kisah nyata ini diceritakan kembali oleh Profesor Wang Chongli yang ahli mimpi, Chamsi, dan Puak Pui. Seperti biasa, seorang mama pagi-pagi sembahyang dulu di altar dewa, lalu lanjut sembahyang kepada leluhur. Setelah selesai, tiba-tiba kucing peliharaannya seperti ketakutan. Kucing itu melompat ke atas meja papan leluhur Sen Chu Pai, berlari panik ke sana kemari sampai akhirnya papan leluhur jatuh dan pecah. Tempat dupa juga ikut terjatuh. Sang mama langsung kaget. Kenapa bisa begini? Kucing ini sudah dipelihara lama, tidak pernah seperti ini. Akhirnya mama dan suaminya melempar kue di depan altar untuk bertanya apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, hasilnya 3 kali simpue, artinya memang ada pesan yang ingin disampaikan oleh leluhur. Namun mereka tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Karena itu mereka pergi ke sebuah kuil Dewi Macu terdekat untuk bertanya. Melalui medium, Dewi Macu mengatakan bahwa kejadian papan leluhur pecah itu memang sebuah pertanda. Dan pertanda itu berkaitan dengan pernikahan putri mereka yang sebentar lagi akan berlangsung. Dewi Macu lalu berkata, kalau bisa jangan buru-buru menikah dulu. Bukan berarti tidak boleh menikah, tetapi lebih baik ditunda sementara karena kondisi mental sang putri sedang tidak baik. Dikatakan juga bahwa di masa lalu putrinya pernah melakukan sesuatu yang memengaruhi kondisi jiwa dan pikirannya sekarang. Keluarga pun bertanya, memangnya kejadian apa? Namun Dewi Macu mengatakan bahwa hal itu harus dijelaskan langsung oleh putrinya sendiri atau calon suaminya. Setelah pulang dari kuil, sang mama mencoba bicara baik-baik kepada putrinya. Tadi mama sudah tanya ke Dewi Macu. Beliau bilang kalau bisa jangan menikah terlalu cepat dulu. Tetapi tiba-tiba putrinya marah besar. Jangan ikut campur urusanku. Apa mama tega mau memisahkan aku dengan 2 anakku? Padahal putrinya belum menikah dan sama sekali belum punya anak. Sejak saat itu mamanya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun karena hanya ucapan aneh, ia mencoba tidak terlalu memikirkannya. Tetapi keadaan semakin lama semakin aneh. Hampir setiap beberapa hari sekali putrinya berkata, "Ma, nanti waktu aku menikah, 2 anakku ikut naik mobil pengantin ya." Ucapan itu terus diulang-ulang. Mendengar cerita tersebut, Profesor Wang juga merasa ada sesuatu yang janggal. Beberapa hari sebelum pernikahan, putrinya pulang malam sambil membawa banyak kantong belanja. Ia bilang sedang membeli perlengkapan pernikahan. Namun malam harinya, sekitar jam 11 malam, mamanya melihat cahaya api dari balkon depan rumah. Saat dicek, ternyata putrinya sedang membakar pakaian anak kecil. Mamanya langsung panik. "Kamu sedang ngapain?" Putrinya menjawab dengan tenang. "Ini buat 2 anakku, Ma. Yang ini untuk anak perempuan, yang ini untuk anak laki-laki." Lalu ia menunjuk 2 kantong belanja dan berkata, "Nanti di hari pernikahan, 2 kantong ini harus dibakar di belakang mobil pengantin ya, Ma." Mendengar itu, sang mama langsung menangis. "Anakku, sebenarnya kamu kenapa? Tolong jujur sama mama." Namun putrinya hanya diam, lalu kembali masuk ke kamar tidur. Barulah keesokan harinya mamanya pergi ke kuil Chongqiankong dan menceritakan semuanya kepada Profesor Wang. Melalui medium, Dewi Macu kembali mengatakan bahwa kondisi sang putri sudah cukup berat. Beliau menyarankan agar hari pernikahan diubah. Resepsi tetap boleh berjalan sesuai tanggal undangan, tetapi prosesi naik mobil pengantin harus dilakukan sehari lebih awal. Mamanya pun mencoba meminta calon menantunya untuk mengubah jadwal. Namun calon menantunya menolak. Memangnya beda 1 hari bisa separah itu? Dewi Macu lalu berkata, "Kalau kalian mau mengikuti petunjuk ini, aku masih bisa membantu putrimu menikah dengan selamat. Tapi kalau tidak, maka semuanya akan berjalan mengikuti takdirnya sendiri." Sayangnya, keluarga tetap tidak mengubah jadwal pernikahan. Dan pada pagi hari pernikahan, tragedi itu terjadi. Saat mobil pengantin sudah datang, putrinya belum juga keluar kamar. Pintu kamar terkunci rapat. Ayahnya akhirnya mendobrak pintu dan semua orang langsung histeris. Mereka melihat putrinya sudah gantung diri di kamar, mengenakan gaun pengantin yang sangat cantik dan riasan lengkap. Saat tubuhnya diturunkan, sebuah kotak kecil di meja rias jatuh ke lantai. Begitu terbuka, keluar bau busuk yang sangat menyengat seperti bau mayat membusuk. Di dalam kotak itu hanya ada 2 boneka kecil,
1 laki-laki dan 1 perempuan. Ada juga hyolo kecil untuk dupa, kertas sembahyang, dan perlengkapan ritual lainnya. Setelah prosesi pemakaman putrinya selesai, keluarga kembali meminta petunjuk kepada Dewi Macu. Barulah semuanya terungkap. Ternyata sang putri dan calon suaminya pernah menggugurkan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Karena rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam, mereka membuat 2 boneka sebagai simbol anak-anak yang tidak sempat lahir tersebut. Boneka itu disimpan di kamar dan dijadikan tempat sembahyang pribadi. Dewi Macu mengatakan bahwa ada energi negatif yang masuk ke dalam boneka tersebut dan perlahan mempengaruhi kondisi mental sang putri. Ditambah lagi, hari pernikahan yang dipilih memang dianggap tidak baik secara spiritual. Gabungan dari rasa bersalah, tekanan mental, dan praktik spiritual yang dilakukan sembarangan akhirnya membuat sang putri kehilangan kendali dan memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Pelajaran penting dari kisah nyata ini adalah rasa bersalah, trauma, dan penyesalan yang dipendam terlalu lama bisa perlahan menghancurkan mental seseorang jika tidak diselesaikan dengan benar. Dan apapun keyakinannya, ritual spiritual atau benda-benda spiritual tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa bimbingan yang benar.